Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sejahtera bagi kita semua. Saya Suci Ike Wahyuni, MPD, Kepala Sekolah SD Negeri Sugelap 3, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Perencanaan berbasis data adalah bentuk pemanfaatan data pada platform rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas pendidikan yang berkesinambungan. Kepala sekolah bersama warga sekolah melakukan pembenahan melalui penyusunan kegiatan peningkatan capaian berdasarkan hasil identifikasi dan refleksi terhadap capaian di rapor pendidikan dan kondisi di lapangan. Terdapat 3 langkah sederhana dalam perencanaan berbasis data, yaitu identifikasi, refleksi, dan benahi. Pada tahap identifikasi, kepala sekolah bersama seluruh warga sekolah melakukan diskusi bersama untuk memahami kondisi layanan satuan pendidikan berdasarkan capaian rapor pendidikan dan data pendukung lainnya. Selanjutnya dilakukan refleksi, yaitu menetapkan prioritas perbaikan layanan bersama. Dari hasil refleksi ditetapkan peningkatan kemampuan literasi dan numerasi sebagai prioritas perbaikan layanan karena merupakan capaian terendah dengan label warna merah. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi kami, mengingat pentingnya literasi dan numerasi sebagai kompetensi fondasi bagi keberhasilan belajar peserta didik di jenjang pendidikan selanjutnya. Dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik, kami menghadapi beberapa tantangan, di antaranya minimnya program sekolah yang mendukung kegiatan literasi dan numerasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, melalui tahap benahi perencanaan, kami telah merancang program Merpati dan Cendrawasih bersama si Kevin. Merpati merupakan akronim dari numerasi pagi dengan kartu inovasi. Cendrawasih merupakan akronim dari cerita anak dan rakyat membawa asih, dan si Kevin merupakan akronim dari aplikasi Keyfind atau aplikasi kunci jawaban. Kegiatan Merpati diikuti oleh peserta didik kelas 4, 5, dan 6 setiap hari Rabu dan Kamis setelah senam pagi di halaman sekolah selama 15 menit. Pada kegiatan ini, peserta didik menyelesaikan soal numerasi yang tertulis di kartu inovasi. Pelaksanaan kegiatan Merpati dimulai dengan peserta didik kelas 4, 5, dan 6 berbaris sesuai kelas masing-masing. Peserta didik mengambil undian nomor kelompok sesuai kelas. Kelas 4 mengambil kartu putih, kelas 5 kartu hijau, dan kelas 6 kartu biru. Peserta didik berkumpul dalam kelompok berdasarkan nomor yang didapat, sehingga setiap kelompok terdiri dari gabungan kelas 4, 5, dan 6. Setiap kelompok mengambil kartu inovasi yang berisi soal secara acak. Lihat nomor 18 cocok. Nih silakan kumpulkan jadi satu. Nomor berapa? Iya sudah pegang. Nomor 14 silakan dikerjakan. Harus lengkap. Peserta didik menyelesaikan soal bersama kelompoknya. Dalam hal ini peserta didik kelas 6 bertugas menjadi tutor sebaya bagi anggota kelompok yang lain. Dia harus memastikan bahwa semua anggota kelompoknya terlibat dalam penyelesaian soal. Setelah selesai, peserta didik menemui guru dan memverifikasi jawaban melalui si Kevin. Pada aplikasi kunci jawaban ini, peserta didik diminta untuk memilih nomor sesuai dengan nomor soal pada kartu soal. Selanjutnya menuliskan jawaban dan mengklik tanda play hijau. Jika jawaban benar, maka akan muncul notifikasi tanda centang hijau dan peserta didik dipersilahkan masuk kelas.
Jika jawaban salah, maka akan muncul notifikasi tanda silang merah dan peserta didik tetap dipersilakan masuk kelas dengan catatan harus menyelesaikan kembali bersama kelompok ketika jam istirahat atau maksimal sebelum jam pulang sekolah. Kelompok 17, silakan dikerjakan. Nomor soalnya berapa? 7. Ya, berapa jawabannya ditulis? Tuh, remote. Nah, silakan kembali ke kelas. Kegiatan cendrawasih diikuti oleh peserta didik kelas 1, 2, dan 3 setiap hari Selasa pagi di halaman sekolah. Cerita yang dibacakan merupakan cerita anak atau cerita rakyat yang mengandung pesan moral. Pembaca cerita adalah peserta didik secara bergiliran yang merupakan perwakilan dari masing-masing kelas. Pelaksanaan kegiatan cendrawasih dimulai dari persiapan oleh guru, kemudian salah satu peserta didik membacakan cerita. Peserta didik yang lain menyimak cerita dengan seksama. Pemburu ingin menangkap kita hidup-hidup kan? Lalu itu juga Raja Parkit bergegas terbang ke puncak daun. Selanjutnya peserta didik mengisi jurnal literasi yang mencakup judul cerita, nama tokoh, dan pesan moral dari cerita tersebut dengan bimbingan guru. Tokohnya siapa saja? Ada siapa saja tokohnya tadi? Ada raja dari manusia, raja manusia ya. Jadi ada 3 tokoh tadi, ada pemburu, ada Raja Parkit dan raja dari kerajaan manusia. Dari kegiatan merpati dan cendrawasih bersama si Kevin yang telah dilaksanakan secara konsisten selama 1 tahun, capaian raport pendidikan di UPTD SPF SD Negeri Sugelor 3 menunjukkan hasil yang sangat positif pada tahun 2024. Capaian kemampuan literasi meningkat sebesar 46,29% dibandingkan tahun 2023, sehingga mencapai 83,33% dengan kategori baik. Kemampuan numerasi peserta didik juga mengalami peningkatan yang luar biasa, yakni sebesar 50,74% dari tahun sebelumnya, dengan skor akhir mencapai 76,67% juga dalam kategori baik. Peningkatan ini menjadi bukti nyata dari efektivitas program yang telah dirancang, serta dedikasi seluruh pihak yang terlibat. Kami berharap program ini dapat menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Untuk itu juga telah dilakukan sosialisasi oleh kepala sekolah pada semua sekolah di Kecamatan Maesan melalui forum kelompok kerja kepala sekolah yang juga diketahui oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Maesan. Saya Imam Wahyudi, Ketua K3S Kecamatan Maesan. Inovasi yang dilakukan SDN Sugelor 3 ini sangat menarik untuk diadopsi karena sudah terbukti dapat meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi yang merupakan kemampuan fondasi yang harus dimiliki peserta didik. Aplikasi yang dipakai juga dapat digunakan di sekolah lain meskipun tidak terjangkau internet. Pada tahap benahi implementasi, kami melakukan refleksi berkelanjutan melalui diskusi secara berkala guna mengukur ketercapaian program dan mengidentifikasi kebutuhan yang baru diketahui setelah implementasi berjalan. Demikian kegiatan merpati dan cendrawasih bersama si Kevin yang telah kami lakukan sebagai implikasi dari perencanaan berbasis data. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.